Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut pembentukannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak habis karena bisa berkembang biak atau dapat terbarukan. Contohnya hewan, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharukan sehingga dapat habis, dan apabila diperbaharukan maka memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh minyak bumi, gas alam, batu bara, dan beberapa mineral tambang lainnya. Menurut materinya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik dan abiotik. Sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya, sumber daya alam biotik itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya, ada tanah, batu-batuan, dan sebagainya. Menurut letaknya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam di daratan atau terestrial dan sumber daya alam di lautan atau akuatik. Sumber daya alam di daratan atau terestrial itu contohnya adalah tumbuh-tumbuhan, hewan, batu-batuan, tanah, dan sebagainya. Sumber daya alam di lautan itu kita bisa melihat ada ikan, berbagai jenis ikan, terumbu karang, kemudian juga berbagai hasil rumput laut dan sebagainya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama adalah hutan. Pernahkah kalian mengunjungi hutan wisata? Hutan itu merupakan sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Nah, carilah informasi tentang jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Ini adalah perbandingan luas hutan di Indonesia dan di dunia. Kita berada pada peringkat 9 anak-anak. Yang pertama itu adalah Rusia, yang kedua adalah Brasil, yang ketiga Kanada, yang keempat Amerika Serikat, yang kelima Cina, yang keenam Republik Demokrasi Kongo, yang ketujuh Australia, kedelapan Argentina, kesembilan Indonesia, dan 10 India. Demikian tadi 10 negara dengan luas hutan yang terluas di dunia. Kita lanjutkan ya anak-anak. Potensi sumber daya hutan itu antara lain memiliki kekayaan flora dan fauna dan keanekaragaman hayati. Nah, ini di hutan. Yang kedua, memiliki hasil hutan berupa kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Persebaran jenis kayu di Indonesia sebagai salah satu hasil hutan antara lain rotan itu dihasilkan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kayu rasmala dan akasia dihasilkan di Jawa Barat, kayu jati di Jawa Tengah, kayu cendana di Nusa Tenggara, kemudian Pulau Kalimantan menghasilkan rotan, kruing, meranti, dan agatis. Sedangkan Sulawesi menghasilkan meranti, kruing, agatis. Begitu juga dengan Papua menghasilkan meranti, kruing, dan agatis.
Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komen di bawah video ini. Hutan itu memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menyimpan air hujan dan mengeluarkannya ke sungai-sungai. 2. Tempat hidup flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. 3. Mencegah terjadinya erosi. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya tambang. Ini contohnya adalah tambang minyak bumi dan gas alam. Hampir di setiap pengeboran minyak bumi menghasilkan juga gas bumi atau gas alam. Hasil pengeboran gas bumi itu kemudian ditampung lalu dicairkan menjadi LNG. Dan itu menjadi bahan bakar. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar ini. Minyak bumi itu terletak di antara dua batuan yang kedap air. Nah, untuk mendapatkan minyak bumi ini maka diperlukan usaha untuk pengeboran minyak. Nah, ini adalah peta persebaran minyak bumi dan gas alam di Indonesia, yaitu Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Secara detail, kalian bisa melihat pada tabel berikut ini anak-anak, ini detail wilayahnya. Yang Sumatera itu Peorela dan Lok Sumawe, Sungai Pakning dan Dumai, Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim. Di Jawa itu ada Jatibarang, Majalengka, kemudian Wonokromo, Delta Sungai Brantas, Cepu, dan Cilacap. Di Kalimantan ada di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, Sungai Mahakam, Rantau, Tanjung, dan Amuntai. Sedangkan Maluku berada di Pulau Seram dan bagian Tenggara. Papua berada di Klamono, Sorong, dan Babu. Kita lanjutkan ya anak-anak. Tambang yang kedua adalah batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati dan kemudian tertimbun selama jutaan tahun. Indonesia merupakan negara penghasil batu bara terbesar ke-6 di dunia dengan cadangan 0,5% dari cadangan di dunia dan jumlah produksi 246 juta ton. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia dengan tujuan ekspor diantaranya adalah Hong Kong, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Eropa, dan Italia. Ini contoh gambar batu bara anak-anak seperti arang ya. Daerah penghasil batu bara yang pertama di Kalimantan Timur yaitu di Lembah Sungai Berau dan Samarinda. Di Pulau Sumatera, Sumatera Barat, Ombilin dan Sawah Lunto, Sumatera Selatan yaitu di Bukit Asam dan Tanjung. Nah, ini adalah tambang boksit anak-anak, warnanya kemerah-merahan. Boksit itu merupakan biji aluminium. Nah, aluminium itu bisa digunakan untuk membuat badan pesawat terbang, kapal laut, alat-alat dapur, dan sebagainya. Tentunya di rumah kalian banyak terdapat bahan-bahan yang terbuat dari aluminium, bukan? Indonesia memiliki potensi boksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Adapun daerah pertambangannya berada di Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, Singkawang. Kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, ini tambang pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Daerah pertambangannya antara lain di Cilacap, Sumatera, Lombok,
Yogyakarta, Gunung Tegak Lampung, Pegunungan Verbeek Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku Kalimantan Selatan. Hasil tambang lainnya adalah emas. Nah, kalian tentu mengenal emas dengan baik ya anak-anak. Logam emas merupakan cadangan kekayaan negara. Selain itu, logam emas bisa dijadikan perhiasan, uang logam, barang kerajinan, dan harta simpanan. Daerah pertambangannya di Jawa Barat, Papua, Kalimantan Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Daerah tambang emas yang terbesar di Indonesia adalah di Papua, di daerah Timika yang diusahakan oleh PT Freeport. Nah, ini adalah peta persebaran tambang emas di Indonesia, yaitu Nanggro Aceh Darussalam, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Papua. Kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang potensi kemaritiman. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas laut di Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Potensi kemaritiman Indonesia atau potensi sumber daya laut Indonesia antara lain perikanan, hutan mangrove atau hutan bakau, dan terumbu karang. Potensi perikanan di Indonesia terkenal dengan surga perikanan dunia. Nah, Indonesia itu negara yang kaya ikan anak-anak. Produk perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun budidaya, itu beberapa menjadi komoditas unggulan anak-anak. Antara lain ada tuna, rumput laut, kepiting, itu menempati peringkat teratas di dunia. Apakah kalian gemar memakan ikan? Ikan itu adalah sumber protein yang tinggi anak-anak. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi atau berkembang biak hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Nah, di daerah pesisir utara ini, pesisir pantai utara, itu banyak diusahakan untuk tambak ya. Dan beberapa tempat di Indonesia selain pantai utara juga digunakan untuk budidaya tambak. Potensi maritim yang kedua adalah hutan mangrove atau dikenal dengan hutan bakau anak-anak. Nah, ini pohon-pohon bakau. Pernahkah kalian mengunjungi wisata di kawasan hutan bakau? Nah, hutan bakau atau mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Fungsi mangrove itu dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi ekologis itu terkait dengan lingkungan dan fungsi ekonomis itu terkait dengan produksi. Fungsi ekologis itu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis menghasilkan kayu yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar, arang, dan kertas, serta menghasilkan udang dan ikan. Nah, ini persebaran mangrove di Indonesia, anak-anak. Di pantai barat Sumatera itu luasnya sekitar 417.000 hektar. Pantai utara Jawa dan Bali itu 34,4 ribu hektar. Di pesisir pantai Kalimantan meliputi 165.000 hektar.
Pesisir pantai di Sulawesi 53.000 hektar, pesisir di Nusa Tenggara 3,7 hektar, dan pesisir di wilayah Papua itu paling luas anak-anak 3,7 juta hektar. Itu persebaran mangrove. Yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang ini menjadi salah satu objek wisata bahari, anak-anak. Pernahkah kalian berkunjung ke sana? Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas di daerah tropis. Nah, coba kalian cari informasi wilayah-wilayah Indonesia yang memiliki terumbu karang yang indah, anak-anak. Kalian tuliskan pada kolom komen di bawah ini ya. Fungsi terumbu karang antara lain fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis antara lain penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat berkembang biaknya biota perairan. Sedangkan fungsi ekonomis menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, alga, teripang, kerang mutiara, bahan bangunan dan jalan, bahan industri, bahan baku cenderamata, dan perhiasan. Nah, anak-anak, untuk memperdalam wawasan kalian, silahkan kalian jawab kuis berikut ini. Yang pertama, jelaskan faktor penyebab kerusakan hutan di Indonesia. Yang kedua, jelaskan proses pembentukan minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, jelaskan kegunaan minyak bumi, gas alam, batu bara, boksit, pasir besi, dan emas. Yang keempat, apa yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi? Jelaskan masalah perairan laut di Indonesia dan berilah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik anak-anak, demikian tadi pembahasan kita pada materi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sampai jumpa pada video berikutnya.